Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cakra Aditya Saputra dari kelas 1A. 3. Sikap. Definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentuk, fungsi, teori pembentuk atau perubahan. Definisi sikap. 1. Berorientasi pada respon. 2. Berorientasi pada kesiapan respon. 3. Berorientasi pada skema triadik. 1. Definisi yang berorientasi pada respon. Tokoh: Lewis, Thornton, Rensis, Likers, Charles Osgood. Sikap adil suatu bentuk atau reaksi perasaan mendukung maupun perasaan tidak mendukung. Komponen atau struktur sikap. 3 komponen sikap. 1. Kognisi. 2. Afeksi. 3. Konasi. 2. Definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. 1. Tokoh: Cap, Bogardus, Lapierre, Mead, Alford. 2. Sikap FRPK, kesiapan untuk bereaksi suatu objek dengan cara-cara tertentu. 3. Kecenderungan potensi untuk bereaksi dengan cara tertentu jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. 4. Suatu pola perilaku, tendensi, kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam suatu sosial atau respon stimulus sosial yang telah dikondisikan. Faktor pembentukan sikap. 1. Sikap adil suatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi pola perilaku. 3. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. 1. Pengalaman pribadi. 2. Kebudayaan. 3. Orang yang dianggap penting. 4. Media massa. 5. Institusi. 6. Faktor emosional dalam diri individu. Model trikomponen. 3. Definisi yang berorientasi pada skema triadik. 1. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif. 2. Keteraturan dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang suatu aspek di lingkungan sekitar. Sikap dan perilaku. Sikap, predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. 2. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. 3. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. 4. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. 1. Teori keseimbangan. Priesheider 1958. Bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten? Model teori melibatkan 1. Perceivers, orang lain, objek lain atau seseorang. 3. Ketidak elemen tersebut membentuk suatu kesatuan di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. 4. Keseimbangan. P sependapat dengan O yang disukainya atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. 1. Teori keseimbangan. 2. Teori konsistensi kognitif atau afektif. 3. Teori ketidaksesuaian. 4. Teori atribusi. 2. Teori konsistensi kognitif atau afektif. 1. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. 2. Jika terjadi ketidaksesuaian. Contoh, berusaha mengubah kognitif agar sesuai efektif. Berusaha mengubah efektif agar sesuai kognitif. Teori konsistensi kognitif dan efektif. 1. Kognitif diubah mengikuti efektif. 2. Efektif diubah mengikuti kognitif. Teori atribusi. 1. Berbeda dengan ahli pada umumnya. Ahli pada umumnya. Teori berpendapat.
perubahan perilaku. Teori ketidaksesuaian. Sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensi dengan perilaku nyatanya. Dua sumber pokok inkonsistensi ada dua. Satu, akibat mengambilkan keputusan. Dua, akibat perilaku yang bertentangan. Karakteristik sikap. A. Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. B. Sikap bertujuan mengarah kepada objek psikologis. C. Sikap merupakan suatu yang dipelajari. D. Sikap mempengaruhi perilaku. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.